Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh hikmah, kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik like, dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Baik, mari kita mulai. Aku tahu ada yang tidak beres sejak ia mengucapkan kalimat itu. Besok malam ada acara keluarga. Nada suaranya datar, tetapi ada jeda sepersekian detik yang tak sanggup ia sembunyikan. Jeda yang terasa seperti pintu yang hampir tertutup di depan wajahku. Aku menjawab singkat, "Baik," lalu mematikan telepon. Namun setelahnya, ruang tamu yang biasanya ramah mendadak menjadi museum benda-benda yang diam. Jam dinding, vas bunga, mangkuk kecil tempatku meletakkan cincin jika sedang memasak. Semua seolah menatapku dan bertanya, "Kau tidak curiga?" Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Pisau menari di atas talenan, wajan berdengung pelan, dan aku berusaha percaya bahwa hidup ini normal. Suamiku, Bima, pulang lebih larut dari biasanya. Ia mencium keningku, lalu meletakkan ponselnya menghadap ke bawah di atas meja. Tangan itu pernah membuatku merasa aman. Malam ini, sentuhannya terasa seperti salam singkat seorang tamu pada tuan rumah yang salah alamat. Kami makan sambil membicarakan hal-hal yang tidak berarti. Jalanan macet, cuaca, rencana renovasi. Setiap kali kubuka topik perasaanku tentang pekerjaan, ia memindahkannya seolah hanya remah di tepi piring. "Kamu pakai blus biru besok?" "Ya," ujarnya tiba-tiba. "Keluarga besar lebih suka yang rapi." Aku mengangguk, menahan pertanyaan yang berdesakan. Selepas makan, ia kembali menatap layar ponsel sambil tersenyum tipis. Katanya, "Ada klien yang minta revisi dokumen." Aku memilih tidak menantang penjelasan itu. Bukannya aku naif. Aku hanya sedang mengukur seberapa jauh aku mau mengorbankan tenangku untuk menemukan kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan dari dugaanku. Aku merapikan meja, menyapu sisa remah, dan untuk pertama kalinya menyadari betapa suara sendok bertemu piring bisa terdengar tajam. Malam itu aku sulit tidur. Di kamar, lampu kupadamkan. Tetapi pikiranku menyala terang seperti layar ponsel yang tak sengaja kubangunkan. Aku teringat masa awal pernikahan kami, perjalanan singkat ke pantai, janji saling dukung, tawa yang mengalir tanpa takut kehabisan. Jika seseorang bertanya kapan retakan itu muncul, aku tidak bisa menunjuk hari tertentu. Retakan sering berawal dari hal kecil, rapat yang tak usai hingga malam, panggilan yang tak sempat diangkat, tatapan yang tak lagi mencari. Aku memeluk selimut dan berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi besok, aku akan berdiri tegak. Pagi harinya, rumah terasa berbeda. Bima sudah bangun lebih dulu, berpakaian rapi, dan tampak terburu-buru. Ia bilang harus mampir ke kantor sebentar sebelum menjemputku sore nanti. "Jangan lupa blus biru," ulangnya sambil merapikan dasi. Aku menahan desakan di dadaku untuk bertanya acara apa. Siapa yang datang? Mengapa harus sangat rapi? Yang keluar dari mulutku malah, "Hati-hati di jalan." Ia menjawab dengan senyum yang kupelajari belakangan, senyum yang ramah kepada siapa saja, bahkan kepada orang asing. Di kantor, kepalaku tak benar-benar di sana. Bu Sinta, atasan yang selama ini percaya padaku, mendekat sambil membawa berkas. "Alia, kemarin aku mengusulkan kamu untuk memimpin proyek konten inspiratif itu. Pihak panitia tertarik. Kalau kamu setuju, kita bisa mulai minggu depan." Kata-katanya seperti jendela yang terbuka ke udara segar. Aku ingin langsung mengatakannya, tetapi kebiasaanku selama ini adalah menunggu persetujuan Bima untuk hal-hal besar. Entah sejak kapan aku menyerahkan kendali atas mimpiku kepada suara di luar kepalaku. "Berikan aku 1 hari," kataku. "Aku akan jawab besok." Bu Sinta menepuk lenganku. "Jangan takut memilih dirimu sendiri," katanya pelan, seolah mengetahui sesuatu yang bahkan belum kuakui.
Menjelang sore, aku pulang lebih awal untuk bersiap. Kulempar pandang ke lemari, menuruti permintaan blus biru. Kainnya halus, tetapi dingin saat menyentuh kulit. Aku menata rambut, mengoleskan lipstik warna netral. Aku ingin terlihat pantas. Apapun definisi, pantas, versi keluarga Bima. Sembari menunggu, kuambil buku catatan kecil dan menulis hal-hal yang selama ini kupendam. Aku ingin didengarkan, aku ingin dihargai, aku ingin bekerja tanpa merasa bersalah. Setiap kata yang kutulis terasa seperti batu kecil yang kusingkirkan dari dalam sepatu. Pukul 7:15, ia mengirim pesan. Aku telat sedikit. Kamu berangkat duluan pakai taksi ke Hotel Seruni. Aku menyusul. Aku mengernyit. Ini pertama kalinya ia memintaku berangkat sendiri untuk acara keluarga. Kuanggap mungkin ia benar-benar terjebak urusan kantor. Aku memesan taksi online, lalu menunggu di teras sambil memandangi langit yang mulai gelap. Angin membawa aroma hujan yang belum jadi, dan entah mengapa ada rasa lapang yang tak bisa kujelaskan. Sebelum taksi tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat singkat. Sampai ketemu malam ini, semoga semuanya lancar. Diakhiri emotikon cincin. Aku menatap layar cukup lama, seakan-akan huruf-huruf itu akan mengaku sesuatu. Tenggorokanku mengering. Aku mengetik balasan, lalu ku hapus. Aku mencoba menelpon Bima, tapi ia tidak mengangkat. Rasanya seperti berdiri di depan pintu kaca. Aku bisa melihat sesuatu di baliknya, namun tidak bisa menyentuh. Taksi datang. Dalam perjalanan, lampu kota bergerak mundur di jendela, menciptakan garis-garis cahaya yang mengingatkanku pada setrikaan di blus tadi. Sopir bertanya singkat apakah aku menghadiri pesta. Aku menjawab, acara keluarga. Kata-kata itu terdengar asing dari mulutku sendiri. Di kepala, aku mengulang pesan tadi berkali-kali, menimbang segala kemungkinan. Barangkali itu ucapan standar dari vendor. Barangkali salah kirim. Barangkali aku terlalu curiga. Namun, di dada, sesuatu berkata lain. Intuisi jarang berteriak. Ia hanya menggeser kursi hingga kita mau duduk memperhatikannya. Hotel Seruni menyambutku dengan lampu-lampu hangat. Lobi ramai, tetapi tertata. Aku turun dari taksi, menarik napas panjang, dan melangkah ke dalam. Petugas resepsionis tersenyum, menanyakan keperluanku. Aku menyebut, acara keluarga Bima, dan ia mengangguk, menunjuk lift ke arah ballroom lantai 2. Silakan naik, Bu. Acara akan dimulai sebentar lagi. Aku mengucapkan terima kasih, namun langkahku melambat. Ada perasaan seperti hendak masuk ruang ujian yang soalnya tidak pernah diajarkan. Di depan ballroom, beberapa papan ucapan terpasang rapi. Aku meneliti dari jauh. Ada pita yang menutupi sebagian tulisan di salah satu papan. Mungkin karena dekorasi belum selesai. Aku menyapa beberapa orang yang tampaknya tamu keluarga. Beberapa menatapku sekilas, lalu berbisik-bisik. Aku menegakkan punggung, mengingat janjiku pada diri sendiri. Berdiri tegak, apapun yang terjadi. Ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Bima. Aku menyusul. Kamu masuk saja dulu, tulisnya. Tak ada penjelasan tambahan. Aku menggenggam ponsel lebih erat dari yang seharusnya. Darah di ujung jariku terasa berdenyut. Kutatap pintu ballroom yang setengah terbuka, mendengar suara musik yang halus merayap keluar. Aku mengatur napas, melangkah, lalu berhenti tepat di ambang. Saat itulah aku melihatnya. Dekorasi yang terlalu mewah untuk sekadar acara keluarga. Pelaminan mini, dan di sudut, sekelebat kain putih yang berkilau seperti gaun resmi. Aku menelan ludah, menahan dorongan untuk berbalik. Entah apa yang menantiku di dalam sana. Aku tahu satu hal, malam ini akan mengubah sesuatu yang selama ini kuanggap tidak mungkin berubah. Aku menatap kilau lampu gantung yang gemetar halus, seakan-akan ruangan ikut menahan napas. Dan sebelum aku melangkah lebih jauh, ponselku bergetar sekali lagi, menampilkan pesan lanjutan dari nomor tak dikenal itu. Terima kasih sudah datang. Lift membawaku naik perlahan, seperti sengaja memberi waktu untuk menguatkan hati.
Di cermin kecil di sudut kabin, aku menangkap pantulan diriku sendiri. Blus biru rapi, rambut disematkan sederhana, bibir yang kutahan agar tidak bergetar. Tenang, bisikku pada bayangan itu. Kau hanya menghadiri acara keluarga. Namun kata, hanya, terasa seperti kain tipis yang tidak mungkin menahan angin. Pintu lift terbuka di lantai 2. Koridor menuju ballroom dihiasi rangkaian bunga putih dan pita keemasan. Di ujung, pintu besar dibiarkan menganga. Aku bisa melihat meja penerima tamu dengan buku tamu yang terbuka dan pulpen yang diikat tali. Di sebelahnya, seorang perempuan muda berdiri tersenyum. "Selamat malam, Mbak." Sapanya ramah. "Silakan menulis nama." Aku menunduk, mengambil pulpen, dan menulis namaku. Di kolom hubungan, aku ragu sepersekian detik sebelum menulis keluarga. Kata itu menempel di kertas seperti stiker yang tidak benar-benar lengket. Di dalam ballroom, musik lembut mengalun. Meja-meja bundar terhampar dengan taplak putih, piring berkilau, dan gelas yang tertata simetris. Aku menilai ruangan, mencari wajah-wajah yang kukenal. Kulihat Kak Neta, Kakak Bima, tengah bercakap dengan beberapa tamu. Ia melihatku dan sempat terpaku, lalu tersenyum tipis, seperti seseorang yang mengingat nama murid lama. "Alia, sudah datang," katanya setelah mendekat. "Silakan duduk di meja keluarga." Ia menunjuk ke arah depan, tetapi aku menyadari kursi di meja yang dimaksud hampir penuh. Ada satu kursi kosong di ujung, seolah disisakan tanpa sungguh-sungguh untuk seseorang yang mungkin tidak datang. "Bima sebentar lagi," lanjutnya buru-buru. "Maaf, aku harus cek dekorasi." Ia pergi sebelum sempat kutanya apapun. Aku duduk, menaruh tas di pangkuan. Ibu Ratih berdiri tak jauh, sibuk memberi arahan kepada panitia. Ketika tatapan kami bertemu, ia menghampiri. "Kamu cantik malam ini," katanya. Suaranya terdengar seperti pujian yang lupa membawa isi. "Maaf kalau mendadak. Ini semua." Ia menyapu ruangan dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. "Ini semua penting untuk keluarga." Aku ingin bertanya penting untuk siapa, tapi aku menahan diri. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menyentuh bahuku sekilas, lalu berlalu, meninggalkan wangi parfum yang rapi dan dingin. Seorang laki-laki yang kukenal sebagai sepupu Bima duduk di kursi sebelahku. Ia bertanya basa-basi tentang pekerjaanku, lalu menyinggung rencana liburan keluarga yang konon tertunda. Kalimatnya terseret-seret, seolah ia mencari kata yang tidak menyinggung siapapun. "Nanti juga semua baik," katanya, tanpa konteks. Aku membalas sekenanya. Di telinga, musik yang tadinya lembut mulai terdengar seperti jam pasir yang dituang perlahan. Seorang panitia mengumumkan melalui pengeras suara bahwa acara akan dimulai 15 menit lagi. Pelayan berkeliling menawarkan minuman. Aku memilih air putih, meneguk seteguk kecil untuk membasahi tenggorokan. Pandanganku tertarik pada papan ucapan di dekat panggung. Salah satunya berdiri paling besar, dihiasi karangan bunga melingkar. Di tengahnya tertulis, "Selamat dan sukses untuk." Lalu sebuah pita lebar melintang menutupi nama. Pita itu terikat cantik, terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Aku berdiri, berpura-pura melihat-lihat dekorasi, lalu mendekat. Dengan sudut mata, kulihat beberapa anggota keluarga memperhatikanku. Aku berhenti sebelum terlihat mencolok. Di sudut lain, seorang laki-laki muda memeriksa sound system. Aku mendekat dan bertanya apakah Bima sudah sampai. Ia menggeleng sopan, berkata belum. Tapi calon pengantin perempuan sudah di ruang persiapan, tambahnya tanpa sadar. Kata-katanya jatuh di kakiku seperti batu kecil. Aku mundur setengah langkah, memastikan wajahku tetap tenang. "Terima kasih," kataku, dan berusaha kembali ke meja seolah tidak terjadi apa-apa. Di dadaku, jantung memukul seperti mencari jalan keluar. Teleponku bergetar. Pesan dari Bima masuk. "Macet parah. Kamu tunggu di dalam, ya? Jangan khawatir." Aku menopang kening, membaca kalimat itu berkali-kali. Jangan khawatir. Kalimat yang biasanya menenangkan,
Malam ini malah memanggil semua kekhawatiran untuk duduk di sekelilingku. Aku menatap ke arah pintu samping. Dari celahnya terlihat kilau kain putih. Seseorang tertawa pelan. Aku menutup mata, menghitung sampai 5, lalu membuka kembali. Aku tidak datang untuk mencari keributan. Aku datang untuk mengetahui kebenaran yang selama ini bersembunyi di jeda kata-kata. Panitia mempersilakan tamu duduk. Lampu ruangan meredup, menyisakan sorot hangat di panggung. MC naik, menyapa dengan suara tenang. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir. Malam ini kita berkumpul untuk mendoakan dan merayakan sebuah keputusan baik. Kata, keputusan, membuat tengkuku kaku. MC melanjutkan dengan gurau ringan tentang cinta dan keluarga. Tepuk tangan terdengar di sana-sini. Aku menautkan jari-jari, mengunci diriku agar tidak berdiri. Di sela kata sambutan, Ibu Ratih berdiri di depan panggung. Ia memandang ke arahku sekejap. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat. Campuran rasa bersalah dan kelegaan. Ia mengambil mikrofon, mengucapkan terima kasih kepada para tamu, lalu menyinggung harapan keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada satupun kata yang menyebut namaku. Tidak ada pula yang menyebut kata pernikahan. Namun setiap kalimatnya bergerak menuju sesuatu yang tak bisa lagi kuhentikan. Aku merasakan getaran halus dari teleponku di tas. Pesan baru dari nomor misterius itu. Tenang saja, aku tahu ini sulit. Aku menatap layar tanpa kedip. Di antara ratusan tamu, ada seseorang yang merasa cukup dekat untuk menulis itu padaku, tetapi cukup jauh untuk tidak menyebut namaku. Aku menelan kering, lalu mematikan suara ponsel. Malam ini aku perlu mendengar diriku sendiri. Musik berubah. Pintu samping terbuka lebar. Beberapa panitia berjalan cepat, menebarkan bunga kecil di karpet. Para tamu berbalik menghadap ke arah pintu. Di sana, di balik dinding dekorasi, siluet 2 orang muncul. Aku berdiri perlahan, bukan untuk menyambut, melainkan untuk memastikan bahwa mataku tidak sedang membacakan mimpi buruk. Di sudut pandangku, kilau kain putih bergerak seiring langkah seseorang. Di sisi lain, sosok laki-laki bertubuh tegap menunggu. Wajahnya belum terlihat, namun garis bahunya begitu familiar. Kak Neta menoleh ke arahku, seolah baru ingat keberadaanku. Bibirnya terbuka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menutupnya kembali. Ia menunduk, lalu bergeser 1 langkah, menutup pandangan orang lain ke arahku. Seolah-olah ada tata letak yang mereka rencanakan, dan aku bukan bagian dari bagan itu. Aku menarik napas, merasakan udara menolak masuk, lalu memaksanya lewat. MC kembali bersuara, lebih tegas, lebih bersemangat. Hadirin sekalian, mari kita sambut 2 insan yang malam ini memilih jalan bersama. Dengan doa yang baik, tepuk tangan yang hangat, kita sambut. Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi dramanya sendiri. Ruangan hening seperti menahan napas. Di kejauhan, sendok mengenai gelas terdengar nyaring. Bima dan Nadia. Nama itu menghantamku tanpa amarah, justru dengan kejelasan yang menyakitkan. Segala sesuatu tiba-tiba menjadi tajam. Kilau lampu, wangi bunga, bunyi kain bergesek. Waktu tidak berhenti, tetapi melambat cukup lama untuk membiarkanku memilih. Aku bisa berteriak. Aku bisa menghampiri panggung. Atau aku bisa berdiri diam, menyimpan seluruh tenaga untuk langkah yang benar-benar penting. Aku menunduk sejenak, meremas tas di tanganku, dan ketika kuluruskan kembali punggungku, aku tahu pilihan apa yang kuambil. Aku mengangkat dagu, membiarkan air mata tetap tinggal di matanya. Tidak jatuh, tidak memberi tontonan. Tepuk tangan bergemuruh di sekelilingku. Aku memutuskan satu hal. Malam ini, mereka tidak akan memutuskan siapa diriku. Aku yang akan melakukannya. Lampu panggung menyorot ke arah pintu samping. Musik mengalun seperti undangan untuk bersukacita. Tetapi di telingaku terdengar seperti bunyi alarm yang ditutup selimut. Sosok laki-laki melangkah terlebih dahulu. Itu Bima, dengan setelan terbaiknya. Senyumnya sama seperti yang dipakainya setiap kali meyakinkan klien. Rapi, terukur,
dan tidak terlalu jujur. Di sampingnya, seorang perempuan bergaun putih mengikuti. Aku mengenali wajahnya dari beberapa unggahan kerja yang dulu pernah kulihat sebentar. Nadia. Mereka berhenti di tengah karpet, menerima bunga tangan dari panitia, lalu membungkuk pada para tamu. Tepuk tangan meledak. Aku berdiri di antara riuh itu seperti patung yang lupa diberi tempat. Ibu Ratih melangkah cepat dari sisi panggung. Ia berbisik pada MC, kemudian menatap ke arahku. Tatapan itu singkat. Nyaris tidak terlihat jika aku menunduk 1 detik saja. Namun aku melihatnya jelas, seperti garis halus yang membelah udara. Ia mendekat. Suaranya rendah, nyaris tertelan musik. Alia, tolong pahami keadaan. Ini keputusan keluarga. Aku menoleh pelan. Keluarga siapa, Bu? Tanyaku. Pertanyaan itu sederhana dan lurus. Ibu Ratih membuka mulut, menutupnya, lalu berkata, "Nanti kita bicara." Ia mundur 1 langkah, seperti seseorang yang tiba-tiba ingat ada api kecil di dapur. Di panggung, MC mengajak semua orang berdiri. Doa pendek dipimpin oleh seorang paman. Kata-kata yang biasanya menenangkan malam ini terasa seperti kain penutup yang direntangkan di atas sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku tidak menunduk. Aku memilih berdiri tenang, memandang lurus ke depan. Jari-jariku menahan tas seperti menahan pegangan di kereta yang melaju. Ketika doa selesai, musik berganti ke nada yang lebih cerah. Panitia berkeliling membawa kue kecil dan minuman. Aku menolak halus. Tenggorokanku sudah penuh oleh hal yang tidak bisa ditelan. Bima akhirnya melihatku. Untuk sepersekian detik, senyumnya runtuh. Ia melangkah setengah arah ke tempatku berdiri, lalu berhenti, mungkin karena beberapa pasang mata mengikutinya. Wajahnya mencoba kembali tersusun. Dari jauh ia mengangkat tangan, isyarat yang bisa berarti apa saja. Tunggu, maaf, nanti. Aku tidak membalas. Di sisi Bima, Nadia menyadari ke arah mana ia sedang melihat. Ia menoleh, menatapku, dan bibirnya bergerak membentuk kata yang tidak kudengar. Maaf. Kak Neta muncul lagi. Kali ini dengan langkah gusar yang tertata. Alia, duduk dulu, katanya, berusaha tersenyum. Setelah acara inti, kita bicara. Aku menatap kursi yang ditunjuknya. Di atas meja, kartu nama keluarga disusun rapi, tetapi namaku tidak ada. Aku menatapnya kembali. Aku tidak akan membuat keributan, ucapku pelan. Kau tidak perlu khawatir. Ia mengangguk lega, lalu buru-buru pergi seolah aku adalah bom yang tidak jadi meledak. Seorang pelayan mendekat dengan segelas air. Silakan, Bu. Aku menerima. Airnya dingin. Aku meneguk sedikit, membiarkannya menjadi jangkar yang sederhana. Saat gelas kembali menyentuh piring tatakan, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menjadi cerita sampingan untuk membenarkan lakon besar yang disiapkan orang lain. Aku melangkah perlahan melewati tamu-tamu, menghindari kamera yang bergerak mendekat. Seorang sepupu menahan lenganku. Wajahnya panik. Alia, maafkan, kami juga baru tahu, katanya. Jelas berbohong. Aku menepiskan tangannya dengan sopan. Terima kasih sudah memberitahu, jawabku. Kalimat yang kuberikan tanpa sarkasme. Bukan karena aku percaya, melainkan karena aku memilih tidak mengumpulkan hutang emosi yang tidak perlu. Di dekat pintu, Ibu Ratih kembali menghadang, kali ini tanpa senyum. Kau mau kemana? Tanyanya. Aku menatapnya lembut. Pulang, jawabku. Aku tidak termasuk dalam acara ini. Ia menarik napas, menahan sesuatu yang ingin meledak. Jangan buat malu keluarga. Aku memiringkan kepala sedikit. Rasa malu bukan oleh siapa yang pergi, Bu, melainkan oleh apa yang dipertontonkan. Kalimat itu keluar lebih tenang dari yang kurasakan. Ibu Ratih tidak membalas. Ia hanya memejamkan mata sejenak, kemudian menyingkir. Aku sudah hampir menyentuh gagang pintu ketika langkah ringan menghampiri dari belakang. Alia. Suara itu pelan, ragu. Aku menoleh.
Nadia berdiri setengah meter dariku. Dekat, tetapi seakan-akan dipisahkan dinding kaca. Wajahnya jauh dari gambaran kemenangan. Ada gugup yang nyata di sana, juga rasa bersalah yang mungkin tulus, mungkin juga hanya ketakutan menghadapi konsekuensi. Maaf, katanya akhirnya. Aku tidak ingin ini terjadi begini. Aku mengukur kata-katanya. Kau ingin ini terjadi, hanya tidak dengan cara ini, kataku, tanpa meninggikan suara. Ia menunduk. Aku tidak mau menyakitimu. Aku menghela napas pelan. Kalau begitu, jangan tambah lukanya. Ia mengangkat kepala. Maksudmu? Aku menyusun kalimat dengan hati-hati, seperti menatap piring kaca. Jangan ceritakan versi yang menjadikanku alasan. Aku tidak ingin menjadi tokoh pelengkap dalam naskah yang bukan kutulis. Nadia menggigit bibir. Kalau kau butuh aku untuk menjelaskan sesuatu nanti, aku siap. Aku mengangguk kecil. Terima kasih. Lalu aku mengulurkan tangan. Ia ragu sejenak sebelum menyambut. Jabat tangan kami singkat, bukan tanda damai, melainkan pengakuan bahwa kami sama-sama manusia yang terseret keputusan orang yang sama. Bima mendekat beberapa langkah, tapi berhenti ketika pandanganku bertemu pandangnya. Aku mengangkat telapak tangan, bukan untuk menolak, hanya untuk memberi isyarat, jangan di sini. Ia mengerti. Ia tinggal diam di tempat, menelan sesuatu yang mungkin kata-kata, mungkin air mata, mungkin keduanya. Aku membuka pintu. Musik dari dalam ruangan terdengar lebih keras sesaat, lalu meredup ketika pintu tertutup di belakangku. Koridor sepi. Aku berjalan menuju lift. Setiap langkah terasa seperti mengurai simpul yang sudah terlalu lama kuikat di dalam dada. Di cermin lift, aku menatap diriku sendiri. Tidak ada riasan yang luntur. Tidak ada bahu yang melengkung ke bawah. Ada lelah, tentu. Ada sedih, jelas. Tapi di bawah semua itu, ada garis yang lebih tegas dari sebelumnya. Pilihan. Ketika pintu lift akan menutup, Bima menyelipkan tubuhnya masuk. Ia berdiri di pojok, menjaga jarak. Untuk beberapa detik kami hanya mendengar bunyi mesin lift dan napas kami masing-masing. Alia, katanya pelan. Aku bisa jelaskan. Aku menatap angka-angka yang berganti di panel. Tidak perlu malam ini. Suaraku datar, tapi tidak dingin. Besok, siang, di tempat netral. Dengan saksi. Ia mengangguk cepat, seolah takut kesempatan itu akan kuambil lagi. Baik, katanya. Lift mencapai lobi. Pintu terbuka. Aku melangkah keluar lebih dulu. Di depan pintu hotel, udara malam menyambutku. Kota masih hidup, tetapi tidak ribut. Aku menoleh sekali lagi ke arah Bima yang tertinggal beberapa langkah. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu, kataku lirih. Ini memudahkan langkahku. Ia tidak mengejar. Ia hanya berdiri, tangan di saku, seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan peta. Aku memanggil taksi. Saat menunggu, aku membuka ponsel. Ada pesan dari Dian, sahabatku, bertanya bagaimana acaranya. Jemariku bergerak sendiri. Nanti ku ceritakan. Untuk sekarang, aku aman. Ku tutup ponsel. Taksiku datang. Aku masuk, menyebut alamat, dan bersandar. Lampu-lampu kota berlari di kaca jendela, tetapi untuk pertama kalinya malam ini, aku merasa tidak dikejar apa-apa. Aku tidak lari. Aku sedang pulang. Besok, aku akan memulai hal yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, menjaga diriku sendiri, dengan tenang, dengan kepala tegak. Malam itu aku tidak langsung tidur. Begitu sampai di rumah, aku duduk lama di kursi ruang tamu, menatap dinding kosong. Sepi terasa lebih ramai daripada pesta yang baru saja kutinggalkan. Aku melepas blus biru itu, melipatnya perlahan, lalu menaruhnya di kursi lain. Kainnya dingin, seakan tahu bahwa ia barusan dipakai untuk sebuah sandiwara yang menyakitkan. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu menatap cermin kecil di samping kulkas. Wajahku terlihat utuh, tetapi aku tahu ada sesuatu yang baru saja patah di dalam.
Teleponku berdering. Nama Bima muncul di layar. Aku biarkan berdering sampai berhenti sendiri. Pesan masuk, isinya. Kita harus bicara. Aku bisa jelaskan. Aku menutup layar, tidak membalas. Saat ini bukan waktunya untuk penjelasan. Saat ini waktunya aku mendengarkan diriku sendiri. Kutarik buku catatan dari laci. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menulis. Aku tidak salah. Aku tidak pantas dipermalukan. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi membuat napasku lebih teratur. Lalu aku menulis lagi. Besok, aku akan menghubungi Dian. Aku butuh saksi. Aku butuh langkah nyata. Pagi harinya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bima pulang menjelang subuh. Aku mendengarnya membuka pintu, berjalan pelan, lalu mengempaskan tubuh di sofa. Aku pura-pura tidur. Ketika ia bangun, aku sudah berpakaian rapi dan siap berangkat. Ia mencoba memanggilku. Alia, tunggu. Kita bicara sebentar. Aku berhenti di depan pintu, menoleh tanpa senyum. Nanti. Aku tidak mau bicara hanya berdua. Aku butuh saksi. Ia terdiam, mungkin tidak menyangka aku bisa sejelas itu. Siang, di kafe dekat kantor. Dian akan ikut. Tanpa menunggu jawaban, aku keluar. Di jalan menuju kantor, aku merasa setengah ringan, setengah takut. Takut pada reaksi Bima. Takut pada cerita yang mungkin lebih buruk dari yang sudah kulihat. Tapi ada juga rasa ringan. Karena untuk pertama kalinya aku membuat batas tegas. Sesampainya di kantor, Dian sudah menungguku di meja kantin. Ia menatapku lama, lalu meraih tanganku. Kamu nggak sendiri, katanya tegas. Kata-kata itu seperti obat, membuat mataku panas. Aku menceritakan semuanya dengan runtut, dari pesan misterius, papan ucapan, sampai pengumuman MC. Dian mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali menggeleng atau menarik napas panjang. Ya ampun, Alia. Aku nggak habis pikir dia bisa setega itu. Dia bahkan tidak berusaha sembunyi rapat-rapat. Seolah-olah aku memang harus tahu dengan cara dipermalukan. Terus sekarang kamu mau apa? Tanya Dian. Aku meneguk kopi yang mulai dingin. Aku mau cerai, Dian. Tapi aku mau lakukan dengan kepala tegak. Aku tidak akan teriak-teriak atau bikin drama. Aku hanya mau hakku. Dan aku tidak mau jadi korban dalam cerita yang mereka tulis. Dian mengangguk. Bagus. Aku akan bantu. Aku kenal seorang pengacara, Pak Arman. Dia orangnya tenang, nggak suka ribut, tapi paham caranya melindungi klien. Ia mengambil ponsel, menuliskan sesuatu, lalu menunjukkan kontaknya padaku. Aku akan atur pertemuan. Hatiku bergetar antara takut dan lega. Takut karena keputusan ini akan mengubah segalanya. Lega karena aku tidak lagi hanya menunggu. Terima kasih, Dian. Ucapku lirih. Siang itu kami bertemu dengan Bima di kafe dekat kantor. Dian duduk di sampingku. Begitu melihatku, Bima tampak lelah. Matanya merah, wajahnya kaku. Ia mencoba tersenyum. Tapi aku tahu itu hanya upaya menutupi panik. Alia, aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, dengarkan aku dulu. Aku menatapnya lurus. Aku di sini mendengarkan, tapi bukan untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Katakan. Ia merunduk, mengusap wajahnya. Aku ditekan keluarga. Ayah ingin aku menikah dengan Nadia demi bisnis. Mereka bilang kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu mandiri, dan tidak cocok untuk citra keluarga. Ia berhenti, mencari reaksiku. Aku menarik napas panjang. Jadi solusimu adalah menikah lagi tanpa memberitahuku? Dan membawaku ke acara itu seolah aku bagian dari pesta? Bima terdiam, lalu berkata pelan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku masih sayang kamu. Aku nggak ingin kehilanganmu. Aku tersenyum getir. Sayang tidak seharusnya membuatku jadi tamu undangan di pesta pengkhianatan. Dian meletakkan tangannya di mejaku,
memberi isyarat agar aku tetap tenang. "Bima," katanya, "kalau kamu memang masih peduli, maka jangan persulit jalan Alia. Dia sudah jelas dengan keputusannya." Aku menatap Bima sekali lagi. Besok aku akan bertemu pengacara. Semua urusan selanjutnya melalui dia. Aku tidak mau bicara lagi tanpa saksi. Bima menunduk. Kedua tangannya menggenggam gelas kosong. Ia tidak menjawab. Aku berdiri, mengangguk pada Dian, lalu melangkah keluar. Di luar kafe, angin sore menyambutku. Tidak lembut, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup. Di ponselku, masuk pesan dari Bu Sinta. "Selamat, proposalmu diterima. Kamu akan jadi pembicara minggu depan." Aku menatap layar lama, senyum tipis muncul. Di tengah badai rumah tangga, hidup memberiku panggung baru. Panggung di mana aku bisa berdiri dengan suaraku sendiri. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Detiknya terasa panjang sekali. Dian sudah menghubungkan aku dengan Pak Arman, seorang pengacara keluarga yang katanya jujur dan tidak suka mencari sensasi. Kami janjian bertemu di kantornya sore itu. Sejujurnya, aku gemetar sejak pagi. Membayangkan kata "cerai" keluar resmi dari mulutku saja membuat dadaku sesak. Tapi lebih sesak lagi rasanya jika aku harus kembali ke rumah itu, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika aku tiba di kantornya, Pak Arman menyambut dengan ramah. Usianya sekitar 50 tahun, dengan rambut sebagian memutih dan suara yang tenang. "Silakan duduk, Bu Alia. Saya sudah diberi sedikit gambaran oleh Dian. Tapi saya ingin mendengar langsung dari Anda," katanya. Aku menunduk sebentar, menarik napas, lalu menceritakan dari awal. Bagaimana Bima mengajakku ke acara keluarga, bagaimana aku masuk ke ballroom itu, bagaimana namanya disebut bersama perempuan lain. Suaraku bergetar di beberapa bagian, tetapi aku tidak berhenti. Setiap kata keluar seperti batu yang akhirnya bisa kulepaskan dari punggungku. Pak Arman mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat. Setelah aku selesai, ia menatapku dalam-dalam. "Saya mengerti. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan, Anda berhak merasa marah, kecewa, bahkan hancur. Tapi percayalah, Anda tidak sendiri. Yang kedua, langkah hukum sangat mungkin dilakukan. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan jelas. Hak-hak Anda, baik itu harta maupun martabat, bisa kita lindungi. Yang penting adalah bukti. Anda sudah punya pesan-pesan yang relevan." Aku mengangguk. "Ada. Saya simpan semua di ponsel." "Bagus," katanya. "Nanti tolong kumpulkan bukti itu. Jangan hapus apapun, bahkan kalau menurut Anda sepele. Untuk tahap awal, saya sarankan kita buat surat resmi pemanggilan. Itu akan memperlihatkan keseriusan Anda. Jangan khawatir, saya akan menjaga semuanya tetap terhormat, tanpa drama." Kata-kata itu seperti pegangan di tepi jurang. Aku merasa sedikit lebih kokoh berdiri. "Pak, saya hanya tidak ingin jadi bahan gunjingan. Saya tidak ingin hidup saya jadi cerita orang." Ia mengangguk. "Saya mengerti. Justru dengan langkah ini, Anda mengatur jalan cerita Anda sendiri." Sore itu aku pulang dengan map berisi dokumen awal. Rasanya seperti membawa kunci baru, meski kunci itu membuka pintu yang menakutkan. Di rumah, Bima sudah menunggu. Ia duduk di sofa, wajahnya letih. "Alia," katanya begitu aku masuk. "Aku mohon, jangan buru-buru. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku bersalah, aku akui. Tapi aku masih ingin kita." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Bima, semua sudah jelas. Aku sudah bertemu pengacara. Kalau kamu masih punya sisa rasa hormat untukku, jalani proses ini dengan tenang." Ia menggeleng, matanya memerah. "Aku cuma takut kehilangan kamu." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya tidak ada lagi getaran di dadaku. "Bima, kamu sudah kehilangan aku malam itu." Aku berdiri di ruang yang penuh tepuk tangan, tapi aku tahu aku sendirian. Itu cukup untuk membuatku pergi.
Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungku berdegup keras, tapi bukan karena takut. Degup itu seperti drum kecil yang mengiringi langkahku menuju sesuatu yang baru. Malam itu aku menelpon Dian. Aku sudah mantap, kataku. Bagus, jawabnya. Aku akan terus di sisimu. Keesokan harinya, aku mendapat kabar baik lain. Bu Sinta menghubungiku di kantor. Alia, persiapan presentasi minggu depan sudah bisa dimulai. Kamu yang akan jadi pembicara utama. Anggap saja ini kesempatan untuk menunjukkan dirimu, bukan sekadar pekerja, tapi sebagai pribadi yang kuat. Aku mengangguk. Di tengah reruntuhan rumah tanggaku, ada sebuah panggung baru yang menunggu. Dan kali ini, aku akan berdiri di atasnya tanpa rasa takut dipinggirkan. Malam berikutnya, Ibu Ratih menelpon. Suaranya terdengar letih. Alia, bisakah kita bertemu? Hanya berdua. Ada yang ingin saya sampaikan. Aku terdiam sejenak. Banyak bagian diriku ingin menolak. Ingin menutup pintu rapat-rapat. Tapi bagian lain berkata aku harus mendengar. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Baik, Bu. Besok pagi, di taman kota. Aku menutup telepon, lalu berbaring di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa berharap pelukan dari Bima. Aku hanya memeluk diriku sendiri. Di antara rasa sakit dan takut, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, keberanian. Dan aku tahu, pertemuan besok akan membawaku ke babak yang lebih dalam dari semua ini. Pagi itu taman kota masih sepi. Embun belum benar-benar hilang dari rumput, dan bangku-bangku kayu tampak lembab. Aku datang lebih awal, memilih tempat di dekat kolam kecil dengan air mancur. Kupikir udara segar akan menenangkan, tapi jantungku justru berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak lama kemudian, Ibu Ratih muncul. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda, rambutnya disanggul rapi. Dari jauh saja aku bisa melihat wajahnya letih. Tidak semegah malam pesta itu. Beliau berjalan pelan ke arahku, lalu duduk di bangku sebelah. Sesaat kami hanya diam, mendengar suara burung dan gemericik air. Terima kasih mau datang, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku mengangguk singkat. Apa yang ingin ibu sampaikan? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Ia menarik napas panjang. Alia, aku tahu apa yang kau lihat malam itu menyakitkan. Aku tidak akan berbohong. Aku memang tahu rencana itu. Aku bahkan ikut mendorongnya. Aku menoleh, menatapnya tajam. Kenapa? Ibu Ratih menunduk. Keluarga besar kami sudah lama terikat dengan keluarga Nadia. Ada urusan bisnis yang hanya bisa disatukan dengan ikatan pernikahan. Ayahnya Nadia punya pengaruh besar, dan suamimu, Bima, dipandang sebagai penerus keluarga. Kami semua berpikir pernikahan itu satu-satunya jalan. Aku terdiam, menimbang kalimatnya. Satu-satunya jalan? Untuk siapa? Lalu aku ini apa, Bu? Bagian dari jalan buntu yang harus disingkirkan. Suaraku meninggi sedikit, meski tetap kuusahakan terkontrol. Matanya berkaca-kaca. Tidak begitu maksudku. Kau istri baik, Alia. Kau setia. Kau sabar. Tapi dalam keluarga kami, kadang keputusan diambil bukan karena cinta, tapi karena kepentingan. Aku tahu itu kejam, tapi itulah kenyataannya. Aku menggenggam jemariku sendiri. Jadi aku harus rela dipermalukan di depan ratusan orang hanya demi kepentingan bisnis. Ibu Ratih menutup mata, lalu menggeleng pelan. Aku salah. Aku kira kau akan mengerti bahwa ini bukan tentang pribadi. Tapi melihat kau berdiri diam malam itu, aku sadar. Kau lebih kuat dari yang kuduga. Kau tidak membuat keributan, padahal kau punya hak. Kau bahkan tetap menundukkan kepala dengan bermartabat. Ada jeda panjang di antara kami. Angin berembus, menggoyangkan daun-daun. Aku menatap air mancur kecil yang berkilau diterpa sinar matahari. Bu, kataku akhirnya. Saya tidak ingin jadi musuh keluarga.
Saya hanya ingin martabat saya dihormati. Kalau keluarga menganggap saya penghalang, lebih baik saya yang pergi. Tapi jangan pernah lagi mencoba menutup mulut saya dengan alasan, citra keluarga. Citra bisa dibangun kembali, tapi harga diri yang diinjak tidak bisa. Ibu Ratih meneteskan air mata. Tangannya yang dingin menyentuh lenganku. Maafkan aku, Alia. Aku terlalu sibuk menjaga nama baik sampai lupa menjaga manusia di dalamnya. Aku menarik tanganku perlahan, bukan untuk menolak, tapi untuk menegaskan batas. Dari tas kecilku, kuambil cincin kawin yang sudah beberapa hari kutaruh di mangkuk. Kutaruh di atas bangku, di antara kami. Ini bukan tanda aku kalah, Bu. Ini tanda aku memilih jalanku sendiri. Beliau menatap cincin itu lama sekali. Kau benar-benar sudah mantap, tanyanya lirih. Aku mengangguk. Aku tidak bisa hidup di dalam kebohongan. Aku lebih baik berjalan sendiri daripada berdiri di panggung orang lain hanya sebagai hiasan. Kami kembali diam. Air mancur terus menari, burung terus berkicau. Di wajah Ibu Ratih, ada kelegaan aneh, bercampur sedih. Kau lebih berani daripada banyak orang di keluarga ini, katanya akhirnya. Mungkin, suatu hari nanti, mereka akan belajar darimu. Aku tersenyum tipis. Saya tidak ingin mereka belajar dari saya, Bu. Saya hanya ingin mereka tidak lagi mengorbankan orang lain. Kami berdiri hampir bersamaan. Aku menatap cincin yang tertinggal di bangku. Ia meraih benda itu dengan tangan bergetar. Aku akan menyimpannya. Bukan untuk Bima, tapi sebagai pengingat. Agar aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku mengangguk, lalu melangkah pergi. Saat melewati gerbang taman, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Kali ini dari nomor Nadia. Aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku berhenti sebentar, membaca kalimat itu. Kututup ponsel, menatap langit yang biru pucat. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Masih ada bab lain yang menunggu, dan mungkin aku harus mendengar suara dari perempuan yang berdiri di sisinya malam itu. Langkahku berlanjut. Kali ini lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan nanti, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi takut pada kebenaran. Karena kebenaran, sesakit apapun, jauh lebih baik daripada hidup di balik tirai kebohongan. Aku datang lebih awal ke kafe kecil di sudut jalan, tempat yang dipilih Nadia untuk bertemu. Kupikir ia akan memilih restoran mewah atau ruang formal, tapi ternyata tidak. Kafe itu sederhana, dindingnya penuh coretan mural, musiknya lembut, dan aroma kopi bercampur roti panggang memenuhi udara. Aku duduk di meja dekat jendela, memesan teh hangat, lalu menunggu. Jantungku berdegup seperti hendak menghadapi ujian yang tak pernah kupelajari. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka. Nadia masuk dengan langkah ragu. Gaun sederhana berwarna krem melekat di tubuhnya. Jauh berbeda dari gaun putih berkilau yang terakhir kulihat. Ia menatap ke sekeliling sampai matanya menemukan aku. Ada gugup jelas di wajahnya. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti sejenak di samping meja. Boleh duduk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa senyum. Pelayan datang, dan ia memesan cappuccino. Setelah pelayan pergi, suasana canggung membungkus kami. Aku menatap keluar jendela, memberi waktu padanya untuk memulai. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Alia, aku minta maaf." Suaranya bergetar, matanya menunduk. Aku menatapnya lekat. "Maaf untuk apa?" Tanyaku tenang. Ia terdiam sebentar. Untuk semua yang terjadi malam itu. Untuk keberadaanku di sisi Bima. Untuk luka yang jelas-jelas kualami. Ia berhenti. Suaranya pecah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bagian dari pengkhianatan itu. Aku meneguk teh hangatku. Setidaknya kau mengaku. Tapi jujur saja, kata, maaf, tidak bisa menghapus gambaranku berdiri di ruangan itu, mendengar nama kalian diumumkan bersama. Nadia mengangguk. Aku tidak akan minta kau melupakan. Aku hanya ingin menjelaskan. Aku tidak pernah berniat merebutnya.
Semuanya terjadi karena tekanan keluarga. Tawaran yang susah kutolak. Ayahku melihat ini sebagai jalan keluar bagi bisnisnya. Dan Bima, ia tidak pernah benar-benar menolak. Ia menuruti semua itu. Aku menahan emosi yang menyeruak. Jadi kalian sama-sama tahu, sama-sama sepakat. Lalu aku dibiarkan jadi tamu undangan yang dipermalukan. Nadia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku bersalah, Alia. Tapi aku tidak bisa menghentikan rencana itu. Aku pun merasa seperti pion. Tapi aku tetap ada di sana. Itu kesalahanku. Keheningan merayap di antara kami. Aku mengatur napas, lalu berkata lirih. Nadia, aku tidak datang untuk mendengarkan alasan. Aku datang untuk memastikan satu hal. Jangan sekalipun kau menyebut namaku sebagai dalih. Jangan pernah kau ceritakan versi yang membuatku tampak lemah atau jadi alasan keputusan kalian. Ia menunduk. Aku berjanji. Aku tidak akan melibatkan namamu. Aku memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar rasa bersalah, tapi juga luka. Kau juga korban, kataku akhirnya. Meski berat, tapi bedanya. Aku memilih untuk keluar. Entah apa yang akan kau pilih. Nadia menatapku. Air matanya jatuh. Aku iri padamu. Kau punya keberanian itu. Aku masih terikat di lingkaran ini. Aku menatap jam di pergelangan tangan. Keberanian tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari rasa sakit. Kau tinggal menunggu giliranmu untuk memilih. Pelayan datang membawa pesanannya. Ia menyeka air mata dengan cepat. Mencoba tersenyum pada pelayan. Lalu kembali menatapku. Kalau suatu hari kau butuh saksi atau bukti, aku siap membantu. Aku tidak mau kebohongan keluarga itu menghancurkanmu. Aku mengangguk singkat. Terima kasih. Aku akan mengingatnya. Kami berdiam cukup lama. Suasana kafe tetap hangat. Orang-orang bercengkrama. Seakan dunia tidak peduli dengan dua perempuan yang saling berhadapan membawa luka masing-masing. Akhirnya aku berdiri. Aku harus pergi, kataku. Nadia ikut berdiri. Alia. Panggilnya sebelum aku melangkah. Aku menoleh. Aku benar-benar minta maaf. Aku harap suatu saat kau bisa memaafkanku, meski tidak sekarang. Aku menatapnya sebentar. Aku tidak tahu kapan. Tapi aku harap kau belajar sesuatu dari ini. Lalu aku berjalan keluar, meninggalkan kafe dengan langkah yang lebih mantap. Di luar, angin sore menyambutku. Aku menutup mata sejenak, merasakan sinarnya di wajahku. Pertemuan itu memang tidak menghapus apapun, tapi cukup memberiku kepastian. Aku tidak lagi sendirian melawan kebohongan. Bahkan orang yang berdiri di sisi Bima malam itu pun mengakui kebenaran yang ku tahu. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima masuk lagi. Aku siap bertanggung jawab. Atur pertemuan dengan pengacaramu. Aku membaca pesan itu tanpa senyum. Kali ini, bukan lagi ia yang menentukan arah langkahku. Aku yang akan mengatur jalan cerita ini. Aku menaruh ponsel di tas, menarik napas panjang, dan melangkah. Ada sidang, ada proses, ada jalan panjang di depan. Tapi aku sudah siap. Aku sudah memilih. Tidak lagi jadi korban, melainkan penulis hidupku sendiri. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih pucat, dan kota belum benar-benar sadar. Aku membuka tirai, lalu menatap jalan yang sepi. Di meja, map berisi dokumen tertata rapi, kronologi, salinan pesan, bukti transfer, foto-foto acara yang kupilih secukupnya untuk menunjukkan fakta tanpa mengumbar aib. Aku menyiapkan sarapan sederhana, tetapi hampir tidak tersentuh. Ada rasa mual halus dari cemas yang lama, bukan karena takut kalah, melainkan karena siap menutup bab yang pernah kuanggap rumah. Pak Arman menelepon, menanyakan kesiapan terakhir. Suaranya tetap tenang seperti metronom. Ingat, Anda tidak perlu menjawab pertanyaan yang tidak relevan. Fokus pada fakta. Saya di sini untuk memandu. Aku mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak biasa saja, namun ada garis baru di mata,
garis yang bukan duka, melainkan keputusan. Aku mengambil blazer gelap, merapikan rambut, lalu memasukkan ponsel ke tas seperti orang yang menaruh kembali detak jantungnya ke tempatnya. Di depan gedung pengadilan, udara terasa lebih dingin dari perkiraan. Dian sudah menunggu di tangga, memelukku singkat tanpa banyak kata. "Aku di sini," ucapnya. Aku mengangguk. Pak Arman menyusul, mengajakku ke ruang tunggu yang lebih tenang. Kami duduk menghadap lorong. Sekali waktu ada pasangan lewat. Beberapa menunduk, beberapa berdebat pelan. Aku membayangkan diriku di mata orang lain. Perempuan dengan map coklat yang isinya tak seorang pun ingin membukanya. Tetapi harus. Bima datang tak lama kemudian. Wajahnya menipis beberapa hari ini. Ia mengangguk pada kami, lalu duduk berjarak. Tidak ada percakapan. Dalam diam itu, aku mendengar jam dinding berdetak seperti langkah yang menuntunku ke pintu berikutnya. Ketika namaku dipanggil, aku berdiri. Tanganku tidak gemetar. Rasanya seperti saat akan naik ke panggung kecil. Bukan untuk tampil, tetapi untuk mengatakan satu kalimat yang sudah lama menunggu. Ruang sidang tidak besar. Kursi hakim menghadap kami. Di sisi, panitera menyiapkan berkas. Aku duduk sesuai arahan. Saat giliran bicara, Pak Arman menyampaikan ringkas. Alasan gugatan, bukti yang dilampirkan, permohonan agar proses berlangsung dengan tertib dan tanpa sensasi. Nada suaranya netral, namun tegas. Hakim mendengarkan dengan saksama, lalu memintaku menerangkan peristiwa kunci. Aku menatap meja, bukan untuk menghindar, melainkan agar kalimatku tetap lurus. Aku menceritakan acara itu seperti menuturkan cuaca. Jelas, tanpa tambahan bumbu. Tidak ada kata-kata untuk mempermalukan. Tidak ada nada menuduh berlebihan. Hanya rangkaian kejadian yang sejak awal seharusnya tidak terjadi. Giliran Bima diminta bicara. Ia mengakui kesalahan, menyebut tekanan keluarga, menyampaikan permintaan maaf. Suaranya beberapa kali pecah, tetapi aku tidak menoleh. Aku tidak ingin menambal emosi yang pernah kuberi semuanya. Hakim mengangguk, meminta agar perkara ini diproses seadil mungkin, menekankan martabat kedua belah pihak. Ada momen hening ketika beliau menatap kami bergantian. Hening yang tidak menakutkan. Hening yang terdengar seperti daun jatuh. Wajar, selesai pada waktunya. Pak Arman menggeser satu berkas ke hadapanku. Draft kesepakatan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Bukan soal angka yang membuatku menarik napas panjang, melainkan pasal sederhana tentang ruang aman, tidak menyebarkan cerita yang merugikan, tidak mengaitkan pihak manapun dalam narasi publik, menjaga privasi masing-masing. Aku menandatangani, Bima menandatangani. Pena bergerak seperti garis bawah di akhir kalimat. Di luar ruang sidang, kami menunggu beberapa administrasi. Dian membeli 2 botol air dan menyerahkannya padaku. "Minum," katanya. Aku meminum seteguk. Tenggorokanku yang sejak pagi kering akhirnya mengizinkan air lewat. Bima menghampiri, berhenti dengan jarak sopan. "Terima kasih karena tidak mempermalukan aku," ucapnya pelan. Aku mengangguk 1 kali. "Kau sudah melakukannya sendiri. Tugas kita sekarang memberesi sisanya." Ia menunduk, tidak tersinggung, hanya menerima. Sisa hari itu bergulir dalam ritme prosedur. Tanda tangan, cap, daftar, kembali menunggu. Tidak ada adegan yang pantas diberi musik dramatis. Hanya orang-orang yang melakukan bagian mereka dengan tenang. Ketika semua selesai, Pak Arman merapikan berkas dan menatapku. "Sisa proses administratif akan berjalan. Anda sudah melakukan bagian yang paling sulit." Aku mengucapkan terima kasih lagi, kali ini dengan napas yang lebih lapang. Rasanya aneh, sejenis kesedihan yang rapi, seperti kamar yang baru saja dibersihkan dari barang-barang lama. Di parkiran, langit menurunkan gerimis tipis. Dian memayungiku sampai ke halte taksi. Kami berdiri di bawah tepian atap. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku berpikir sebentar. "Tidak baik, tapi cukup," jawabku. "Dan cukup adalah awal yang baik." Dian tersenyum. "Kalimatmu akan sangat pas untuk pidatomu minggu depan."
Aku hampir lupa pada pemanggilan itu. Sebuah acara kecil di mana aku diminta berbagi tentang ketahanan diri di tempat kerja. Bukan karena kisah rumah tanggaku, melainkan karena tulisanku belakangan ini dianggap memberi ruang aman bagi orang lain untuk jujur. Aku belum menulis naskah, kataku. Dian tertawa. Kau selalu menulis, bahkan ketika kau mengira tidak. Malamnya, aku duduk di meja makan dengan secangkir coklat panas. Rumah terasa berbeda, lebih luas, walau sunyi. Kutelepon ayah dan ibu, menceritakan perkembangan tanpa menambah luka. Mereka bersyukur aku memilih jalan yang damai. Setelahnya, aku membuka laptop dan menatap kertas kosong di layar. Kursor berkedip seperti detak baru yang menunggu nama. Aku menulis kalimat pertama untuk pidato itu. Ada hari ketika kita memilih tidak lagi meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Kata-kata berikutnya berbaris pelan, satu persatu, tanpa memaksa. Aku tidak menulis tentang Bima. Aku menulis tentang batas, tentang meminta tolong, tentang memelihara diri tanpa harus membenci siapapun. Email masuk saat aku sedang menyusun paragraf ketiga. Dari panitia konferensi konten, konfirmasi jadwal, tata panggung sederhana, dan permintaan materi singkat untuk katalog. Aku membalas dengan ringkas, lalu menutup laptop. Di mangkuk kecil di meja, tidak ada lagi cincin. Aku menaruh kunci rumah di sana, membiarkan bunyinya beradu pelan. Simbol yang sederhana, tapi cukup. Rumah ini milikku, keputusanku milikku, suaraku milikku. Sebelum tidur, aku berdiri di balkon. Hujan sudah berhenti. Udara membawa aroma tanah yang bersih. Aku memikirkan hari ini dari awal sampai akhir. Tidak ada kembang api, tidak ada gemuruh. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku tidak lagi berada di panggung orang lain. Esok, aku yang menata lampu untuk panggungku sendiri. Dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku percaya suaraku akan terdengar, bukan karena keras, tetapi karena jujur. Hari-hari setelah sidang terasa aneh. Tidak ada lagi jadwal mendesak soal rumah tangga. Tidak ada lagi telepon dari mertua yang menanyakan kapan aku harus hadir di acara keluarga. Yang ada hanya kesunyian. Tapi kesunyian itu seperti lembar kertas baru. Masih kosong, siap diisi. Aku mulai menata ulang rutinitasku. Bangun pagi bukan untuk menyiapkan sarapan Bima, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menyalakan musik lembut, membuat kopi, lalu membuka laptop. Konferensi konten yang akan kuhadiri tinggal beberapa hari lagi. Panitia meminta aku menyiapkan pidato berdurasi 15 menit. Setiap kali aku menulis, aku teringat malam itu, lampu panggung, tepuk tangan, dan namaku yang tidak pernah disebut. Aku menutup mata, membayangkan diriku berdiri di panggung yang baru, dengan mikrofon yang kali ini hanya memanggil satu nama, namaku sendiri. Dian sering mampir, membawakan makanan, membantu mengoreksi draft pidato. Kamu jangan terlalu banyak cerita soal luka, ya, katanya sambil mencoret beberapa kalimat. Fokus ke bagaimana kamu berdiri lagi. Aku tersenyum, mengangguk. Aku tidak ingin jadi kisah sedih. Aku ingin jadi kisah keberanian. Hari konferensi akhirnya tiba. Ruangannya sederhana, tapi penuh. Orang-orang dari berbagai latar belakang duduk rapi. Sebagian besar tidak mengenalku sama sekali. Saat namaku dipanggil, aku berdiri. Langkahku ke panggung ringan, meski jantungku berdetak kencang. Mikrofon di depanku terasa dingin, tapi genggamanku mantap. Aku memulai dengan tenang. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa dipaksa berdiri di panggung yang bukan milik kita. Kita diminta tersenyum, padahal hati kita retak. Tapi ada juga saat ketika kita sadar, kita berhak membangun panggung sendiri, dengan cahaya yang kita pilih. Kalimat itu keluar mengalir, dan ruangan hening mendengarkan. Aku tidak menyebut nama, tidak membuka aib. Aku hanya bercerita tentang memilih martabat, tentang menegakkan kepala di tengah badai, dan tentang menemukan keberanian untuk berkata cukup. Beberapa orang mengusap mata. Seseorang bertepuk tangan lebih dulu, lalu diikuti yang lain. Tepuk tangan itu berbeda dengan tepuk tangan di pesta itu. Bukan riuh kosong, melainkan hangat,
penuh empati. Saat aku turun dari panggung, panitia menyalamiku. Terima kasih, Bu Alia. Kisah Anda memberi banyak harapan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai diriku sendiri. Malam itu, aku kembali ke rumah. Aku menyalakan lampu ruang tamu, menaruh tas di meja, lalu duduk dengan secangkir teh hangat. Ponselku berbunyi, pesan singkat dari Ibu Ratih. Terima kasih sudah menjaga martabat semua pihak. Maafkan kami. Aku belajar banyak dari sikapmu. Aku membaca pesan itu lama sekali. Tidak ada amarah, hanya rasa lega. Aku menutup mata, membiarkan ketenangan menyelimuti. Babak ini memang pahit, tapi aku berhasil melaluinya tanpa kehilangan diriku. Aku tersenyum kecil, menatap jendela yang memantulkan wajahku. Di pantulan itu, aku tidak lagi melihat perempuan yang dipermalukan di pesta orang lain. Aku melihat seseorang yang sudah memutuskan arah hidupnya sendiri. Rumah baru itu kecil, tapi terasa lapang. Jendelanya menghadap ke jalan sempit dengan pepohonan rindang di kiri kanan. Ketika pertama kali menjejakkan kaki di dalamnya, aku tahu, inilah ruang kosong yang akan kupenuhi dengan ceritaku sendiri. Aku menata rak buku di sudut ruang tamu, menaruh pot tanaman hijau di dekat jendela, dan di atas meja makan, ada mangkuk kecil yang dulu menyimpan cincin. Kini di dalamnya hanya ada kunci rumah. Simbol sederhana bahwa hidupku sudah benar-benar berganti. Dian datang malam itu, membawa makanan hangat dan sebotol minuman ringan. Kami duduk di lantai, membuka bungkusan, dan makan sambil tertawa kecil. Tidak ada percakapan tentang luka, hanya obrolan ringan tentang masa depan. Lihat dirimu sekarang, katanya sambil menatapku. Aku bangga kamu memilih dirimu sendiri. Aku tersenyum, merasakan hangat menjalar di dadaku. Beberapa hari kemudian, surat resmi putusan cerai sampai. Amplopnya biasa saja, tapi isi di dalamnya menyegel seluruh perjalanan panjang ini. Aku membaca perlahan, memastikan setiap kalimat. Setelah selesai, aku meletakkannya di meja, menutup mata, dan menarik napas panjang. Rasanya seperti pintu besar yang akhirnya terkunci rapat di belakangku. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat wajahku sendiri tanpa merasa asing. Tidak ada beban di bahu, tidak ada topeng yang harus kupakai. Aku benar-benar kembali menjadi aku. Aku menatap pantulan itu lama sekali, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah bertahan." Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku mulai menulis lagi, bukan hanya untuk konferensi, tetapi untuk diriku sendiri. Tulisan-tulisan kecil yang lahir dari rasa lega, bukan dari ketakutan. Aku juga menerima tawaran proyek baru dari kantor, sesuatu yang dulu kuanggap mustahil. Hidup tidak langsung sempurna, tapi aku menyadari, kesempurnaan bukan tujuan. Yang penting adalah aku punya kendali penuh atas langkahku. Kadang bayangan Bima masih muncul. Wajahnya di pesta itu, suaranya yang memohon agar aku tidak pergi, atau tatapannya di ruang sidang. Tapi setiap kali bayangan itu datang, aku memilih mengingatnya bukan dengan benci, melainkan sebagai pelajaran. Ia bukan lagi pusat ceritaku, hanya salah satu bab yang sudah selesai kubaca. Di suatu sore yang tenang, aku duduk di balkon dengan secangkir teh, menulis catatan terakhir di buku harianku. Kalimat itu sederhana. Aku belajar bahwa memilih diri sendiri bukan berarti membenci orang lain. Kadang cinta berakhir, kadang kepercayaan hancur, tapi martabat harus selalu dijaga. Karena ketika martabat berdiri, kita selalu bisa pulang ke diri kita sendiri. Aku menutup buku itu, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Ada rasa damai yang belum pernah kualami sebelumnya. Dan di dalam hati, aku tahu, inilah panggungku, rumahku, hidupku. Aku akhirnya pulang.